Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injili Anugerah Tuhan Pancur Batu dalam ibadah yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau sudah membuktikan segala kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari kita awali pujian ini. Syukur Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari umat Tuhan katakan hanya Kau tempat jawaban dalam hidup kami sambil kita bangkit berdiri. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu takkan
Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Hanya Engkau harapan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh ada di sini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami datang dengan tujuan hanya untuk mengagungkan, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau hidup Tuhan. Sebab Engkau hidup ada hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan, maka hidup kami berarti. Amin. Terima kasih Bapa, hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, iman kami tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit Bapa. Luar biasa kasih-Mu Bapa. Luar biasa pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang melawat ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Oh, semua rangkaian acara ini Bapa, biar semuanya hanya untuk pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berdaulat di tempat ini Bapa. Engkau lawat semua kami umat-Mu yang hadir beribadah di sini Tuhan. Oh, biarlah lewat ibadah ini Tuhan, semakin kami mengenal pribadi-Mu, semakin kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga yang memberkati semua kami pelayan-Mu Tuhan. Pakai urapi semuanya kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Pakai lewat bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga lewat kebenaran yang ditaburkan kami semua umat-Mu yang mendengar, baik lewat siaran langsung Tuhan, Engkau juga memberkati. Biar hidup kami berubah, hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Karena itulah tujuan kehidupan kami Tuhan. Karena itulah tujuan-Mu Bapa untuk memanggil dan memilih kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami dimulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Bersiap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita memuji Dia adalah Raja. Mari bersyukur kepada Tuhan. Penolongku yang beri hidupku, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agungan kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah puja bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia
semuanya semangat. Semua umat Tuhan katakan dengan semangat. Tiada tara berkata bersama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal temu dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Bertata kau Tuhan Raja. Bertata kau Tuhan Raja. Beri kemuliaan hanya bagi Yesus. Hanya Dialah Raja dalam hidup kita. Tidak ada yang lain selain Dia. Mari kerahkan kekuatan kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
dari Bapak Manalu. Salam bagi kita anak Tuhan semua. Izinkanlah aku sebentar bersaksi untuk saksian Tuhan. Bagi kita semua saya bersaksi sebentar. Di kemarin hari Paskah di Jalan Jamin Ginting, saya minta doa, saya didoakan, memang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, sudah itu memang saya minta doaan karena mataku sakit sebelah, udah sebulan lebih sebulan. Nah, terus langsung aku didoakan dan didoakan hamba Tuhan beserta pendeta, Pak Gembala, beserta kita semua yang ada di sana. Nah, terus didoakan, tak berapa lama dibilang amin. Nah, sudah amin dibilang, aku melihat. Terus ya bilang kita, kata orang ibu ini, ya, udah sembuh. Ya udah sembuh. Saya bilang udah melihat mataku sebelah ini. Yang kemarin itu sebelah kanan ini nggak melihat, cuma sebelah kiri. Ku tengok sebelah kanan datang cahaya. Terus ku bilang sama ibu, ya tidur di jalan. Jadi kemana ini? Kenapa? Mataku udah melihat duanya, saya bilang. Langsung telepon ibu pendeta ya. Dengan si Tuhan mataku sudah melihat duanya. Dalam nama Yesus kita berdoa, mataku sudah melihat duanya. Tapi masih berkurang sedikit lagi menurut pandangan biasa. Bagi Tuhan lah mengizinkan biar terang duanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Sama-sama mendoakan kita di dalam hati kita mau di kebelah Tuhan yang Maha Kuasa. Berlancar mataku ini duanya. Semakin lancar, semakin cahaya, semakin lama, semakin terang saya lihat. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Salam Bapak Saudara semuanya. Aku tambah sedikit perkataan Bapak ini karena dia berobat ke rumah sakit USU selalu gantung obatnya. Tapi aku bertanya sama Tuhan, Tuhan di mana ini? Padahal dokter berkata, kata matanya itu penyakit ada jamur sama infeksi. Tapi dibikin obatnya, Bapak ini memang aku tahu. Yang kurang percaya kali Bapak ini bahkan seperti itu lamanya. Setiap aku bilang, percayalah kepada Tuhan. Jangan bergantung hanya percaya kepada dokter. Memang kita bikin jalan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Dia selalu seperti bergantung kepada obat. Jadi jemaah yang lalu itu saudaraku, kami pergi ke rumah sakit USU, diperiksa. Katanya, gak ada lagi obat. Tapi diobati, dia aku bilang sama dokter. Kenapa dokter gak ada obatnya? Kita cari dulu Bu, maaf dulu gak ada obatnya. Kita sedok lagi, mana tahu ada virus-virus di dalam, bakteri-bakteri. Tapi aku bilang sama Bapak dokter, maaf ya Pak dokter. Karena dibilang sekali mensedok matanya itu, virus-virus itu 700. Kalau ruang kami 700 sekali berobat, nggak pakai BBC kami dokter. Aku bilang, tapi aku percaya kepada Tuhan dokter. Apa yang dilihat dokter itu sudah terobati. Jangan kita cari yang tidak ada. Itu aku bilang sama dokter itu, ya terserah ibu, terserah iman ibu. Sampai sekarang saudaraku, mulai hari Jumat yang lalu itu nggak ada lagi dirasakan sakit, sudah sembuh. Tapi Bapak ini kurang beriman kali, nggak dikatakan sudah sembuh. Diam-diam dia. Dia kutanya, udah sembuh, memang sudah bisa melihat. Tapi sudah ditutup. Mana bisa nanti melihat kalau kau tutup? Buka dulu, dibukalah, udah bisa melihat. Tapi harus mati saudaraku, puji Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi bagi dia. Biarlah mulai hari ini Bapak Manalu ini bertobat bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sambil bangkit berdiri, mari beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah penyelamat dan Yesus adalah penyembuh kita. Kita percaya apapun sakit kita, apapun masalah kita, saat kita datang kepada Yesus, maka Dia memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau hidup, karena Engkau berkuasa. Hidup kami jadi berarti. Anak Allah
mati dan hidup pada hari ketiga. Tanda saudara percaya, mari angkat tangan saudara kedua. Mari nyatakan kepada Tuhan, katakan, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup.
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan lagi bersyukur kepadamu dan merayakan kebangkitan-Mu dari kematian Tuhan. Tuhan, kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Maut tidak dapat mengalahkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, walau beberapa hari musuh bersorak-sorai karena dia menyalibkan Engkau di kayu salib dan dikubur mati Tuhan, tetapi kuasa Tuhan membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Oh Tuhan Yesus, lewat kebangkitan-Mu, pengikutan kami akan Dikau tidak sia-sia Tuhan. Iman kami tidak sia-sia Tuhan. Tuhan, pemberitaan kami akan firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau hidup Tuhan. Tuhan, dan semua doa kami tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau Tuhan yang mendengarkan kami. Engkau Tuhan yang menjawab kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, betapa dahsyat dan luar biasanya kebangkitan-Mu dari kematian Tuhan. Tuhan Yesus, dan Engkau hidup selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami yang hadir di tempat ini dan juga yang ada ikut secara ibadah online dari tempat ini, semua mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang tertawan Engkau lepaskan Tuhan, yang berdosa Engkau ampuni Tuhan. Dan semua kami memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dalam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan pada hari ini Bapa. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita berkata, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini minggu kedua di bulan April ya. Dan hari ini juga kita memperingati, merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jumat yang lalu ya, tepatnya tanggal 7 April kita mengadakan Paskah bersama, memperingati akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk mati di kayu salib, menjadi korban agar kita tidak lagi dihukum. Ya, dia rela menyerahkan dirinya dihukum, dihinakan agar kita diselamatkan. Amin. Biarlah kita semuanya berpegang teguh dalam iman percaya kita kepada Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu, ya, kita akan merayakan dan memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Amin. Karena berulang-ulang Yesus berkata, aku akan ditangkap, ya, disesah, dibunuh, bahkan digantung di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dan hari ini tepatnya, selaku kita memperingati akan kebangkitan Yesus, sehingga apa yang dikatakannya itu jadi kenyataan. Mari kita lihat sebentar dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1
sampai yang keempat. Ya. Dan pembacaan kita dari 1 sampai 19. Tapi beberapa bagian kita baca. Amin. Siap Bapak Ibu? Kita baca dulu ayat 1 sampai yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, bagian ini menjelaskan bahwa Kristus telah mati, dan sungguh-sungguh mati. Bahkan tentara Romawi mencocok lambung Yesus, memastikan dia mati. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dia diturunkan, dikapani, dan dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan batu yang sangat besar. Dan ada perkataan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia berkata kepada Herodes pada saat itu, ada satu perkataan orang yang disalibkan itu, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan tolonglah, lipat gandakan, kira-kira demikian, buat penjagaan. Kaisar pada saat itu berkata, ini banyak tentara, buat penjagaan. Dibuat sedemikian rupa, karena ada perkataan Yesus, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Matius 27 ayat 62 sampai 66, hal itu dituliskan. Bagaimana kubur Yesus itu dijaga. Tetapi apapun yang dibuat menghalangi, kalau sudah Tuhan berkata, itu pasti terjadi. Amin. Dan tepat pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Amin. Dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, bagaimana hal itu diterangkan? Yesus bangkit dari kematian. Bahkan yang menjaga itu melihat malaikat yang bersinar penuh dengan kemuliaan, dan mereka gentar akan hal itu. Apakah semuanya orang Farisi dan Saduki percaya Yesus bangkit, walaupun tentara itu melihatnya? Tidak. Karena dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 ada perikop di situ dikatakan dusta Mahkamah Agung. Dan itu masih ada pernyataan-pernyataan sampai sekarang ini, yang berkata murid-muridnya yang mencurinya. Bahkan ada yang berkata bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang mati, tetapi yang lain. Ada yang berkata Barnabas. Tetapi sesungguhnya Injil menuliskan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati, dan sungguh-sungguh dikuburkan, dan sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Amin. Ini yang menjadi kebanggaan bagi kita yang percaya kepadanya. Saya dan saudara bukan menyembah Tuhan yang mati, yang masih ada di kubur. Saya dan saudara menyembah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena jika Yesus mati tanpa kebangkitan, maka sia-sia ibadah kita.
sia-sia pengikutan kita akan Yesus. Sia-sia iman kita. Dan kita tidak punya keselamatan. Tetapi yang benar adalah seperti apa yang baru kita baca. Yesus mati, Yesus dikubur, dan Yesus bangkit dari kematian. Amin. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu doktrin atau pengajaran yang sangat penting. Tidak ada pendiri agama di dunia ini yang mati sesudah itu bangkit. Hanya Yesus. Dan itu pun jauh-jauh sebelumnya sudah dia katakan. Bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah dibuatkan oleh para nabi. Untuk itu mari, biar kita mengalami semuanya kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kematian dan kebangkitannya sama-sama penting untuk keselamatan kita. Ada beberapa orang sesudah Yesus bangkit, Tuhan Yesus langsung menyatakan dirinya kepadanya. Yang pertama, Maria Magdalena. Dikala dia datang menjenguk ke kubur yang kosong itu, dia pulang dengan sedih, tetapi Yesus menyatakan dirinya kepadanya. Itu bukti Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dua orang yang bercerita tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Mereka cerita tentang Yesus, tiba-tiba Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang kamu ceritakan? Yesus berkata, apakah kamu orang asing yang tidak tahu apa yang sedang terjadi? Tuhan membuka selaput mata mereka dan mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada 11 muridnya. Dan juga kepada Thomas yang tidak percaya. Molodang, kalau tidak ku cucuk tanganku kepada tangan yang berlubang paku itu, aku tidak percaya. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Di waktu surat Korintus ini dituliskan oleh Paulus, mereka masih hidup yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Ayat 7 dikatakan selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu, ini lebih dari 2 saksi. Sedangkan perkara kalau 2 saksi aja cukup. Sangat tegas. Tetapi ini lebih, bahkan 500 lebih yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Jadi dusta Mahkamah Agung itu terpatahkan. Amin. Apapun pengajaran di luar sana, apapun penyangkalan di luar sana, yang pasti Injil memberitakan bahwa Yesus bangkit. Amin. Dan biarlah kita semuanya mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Nah, kita lihat ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Betapa perlunya kebangkitan Yesus. Dan Yesuslah yang pertama, yang sulung,
dari antara orang mati yang bangkit. Kenapa Pak? Tapi banyak di Alkitab sudah mati bangkit kembali. Seperti orang yang mengusung, ya, orang mati mau dikuburkan, datang tentara Filistin. Mereka buru-buru dan campakkan itu mayat ke kubur Elisa, dan kena tulang Elisa yang mati tadi hidup. Bahkan pemuda di Nain, Yesus lewat melihat keranda yang sedang menuju pekuburan. Dia datang dan dia bangkitkan pemuda di Nain. Ada lagi Lazarus, sudah 3 hari dikubur. Oleh kuasa Tuhan dia hidup kembali. Tetapi semua yang ada di Alkitab bangkit dari kematian, tetapi mereka mati lagi. Yesus bangkit dari kematian, tidak pernah mati, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita percayai. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah pondasi gereja. Inilah dasar daripada gereja, bukan yang lain. Kenapa? Karena yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus membuat pemberitaan Injil yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin. Mari kita baca dalam ayat yang ke-14a dikatakan, ya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Semua usaha pemberitaan Injil yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, para rasul, hamba-hamba Tuhan yang berjirah, bahkan meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenyamanan hidupnya, sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Semua aspek dari pemberitaan Injil dan kepercayaan yang sesuai dengan Injil hanya mempunyai makna dalam pertaliannya dengan pokok utama, yaitu Kristus yang dibangkitkan. Karena tanpa kebangkitan Yesus, semuanya yang lain itu adalah sia-sia. Sia-sia dalam bahasa Yunani atau hampa dituliskan kenos. Tidak ada apa-apanya. Sia-sia saudara bangun tidur, nyangkal diri, mungkin tadi malam agak telat tidurnya, terganggu. Saudara cepat-cepat, aku mau cepat datang, jangan terlambat nanti datang ibadah. Atau saudara nanti pulang ibadah, menginjil, bersaksi, semuanya sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi kebenarannya Yesus bangkit, amin. Korban saudara minggu yang lalu gak ada yang sia-sia, amin. Ya, pemberitaan Injil yang saudara lakukan tidak ada yang sia-sia, amin. Perkunjungan saudara meneguhkan orang lain dan memberitakan Yesus, ya, jawaban Yesus pengampun dosa, Yesus penyembuh, tidak ada yang sia-sia, amin. Saudaraku, ini menggairahkan betul. Sehingga kita tidak akan berhenti memberitakan Injil. Karena apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Amin. Andaikan tidak ada kebangkitan, Injil sama sekali tidak ada artinya. Dan iman jemaat, ya, terutama kepada, karena surat ini dituliskan kepada sidang di Korintus, dikatakan iman jemaat Korintus tidak berpegang pada fakta yang nyata. Semuanya hanya hayalan belaka, hanya dongeng. Tapi yang benar, Yesus bangkit, Yesus hidup, sehingga iman kita iman yang nyata, amin. Kita berkata Yesus penyembuh, benar-benar nyata penyembuh. Tadi sudah kita dengarkan kesaksiannya, amin.
Di ibadah kedua nanti kami akan konfirmasi. Karena ada salah satu yang ibadah kedua menelepon ketua sinode. Dia berkata, anak saya sudah lama Pak tidak bicara. Tidak ngomong dengan bahasa yang jelas. Tetapi dikala Bapak doakan waktu Natal. Karena ketua sinode datang waktu Natal, kita komsel bersama di tempat ini. Anak itu didoakan dan dia katakan, anak saya sudah lancar berbicara dan kalimatnya pun sudah jelas. Bapak Ibu, ini membuat saya semakin kagum akan Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Pak Manalu. Saya melihat bagaimana ya Tuhan. Karena saya dengarkan dari Manalu, ada virus. Ada infeksi di matanya sebelah kanan. Yang sebelah kiri bisa terbuka, tetapi yang kanan ini tertutup terus. Saya sebagai gembala sidang hanya bisa berperkara kepada Tuhan. Tuhan, atas kuasa-Mu lah. Mujizat-Mu yang jadi. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya karena Dia berkuasa. Dia hidup. Amin. Nah, yang selanjutnya. Dalam ayat 14b dikatakan, kebangkitan Tuhan Yesus membuat iman kita tidak sia-sia. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 13. Salah, Ibrani 13 ayat 8. Apa dikatakan? Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus menyembuhkan yang dulu, sekarang pun Yesus menyembuhkan. Karena Yesus hidup. Kuasanya tidak berubah. Mujizatnya masih terjadi. Sehingga iman kita tidak sia-sia. Iman kita beroleh hidup yang kekal. Tidak sia-sia, amin. Karena Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian dan hidup, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, amin. Kenapa belum datang Tuhan Yesus? Karena tempat saya dan tempat saudara belum selesai. Jadi iman kita tidak sia-sia. Nyanyian tadi berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Jadi nggak ada iman kita yang sia-sia. Karena Dia hidup. Selanjutnya yang ketiga. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat berita firman Tuhan yang kita beritakan benar adanya. Bukan dongeng. Bukan ajaran manusia. Bukan dusta. Dalam pasal yang sama ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Lebih daripada itu kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Adalah berita dusta kalau Yesus yang kami beritakan tidak bangkit dari kematian. Tetapi yang sebenarnya adalah Yesus bangkit dari kematian. Amin. Andai kata tidak ada kebangkitan, para pemberita Injil berarti berdusta terhadap Allah. Berdusta terhadap setiap orang yang mendengarkan beritanya. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit dari kematian. Amin.
Bahkan dalam Kisah Para Rasul, Petrus menegaskan, dalam Kisah 2 ayat 24 dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Allah melepaskan dia, membangkitkan dia dari sengsara maut. Jelas Bapak Ibu. Ayo jangan takut. Jangan mau terintimidasi. Jangan mau didustai. Sebenarnya Yesus telah bangkit. Amin. Ada 2 poin lagi. Masih mau mendengarkannya? Kebangkitan Tuhan Yesus bermanfaat, membuat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi hidup dalam dosa. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi hidup dalam dosa. Ayat yang ke-17 dari apa yang baru kita baca tadi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Karena Yesus bangkit dari kematian, dia telah serahkan nyawanya, darahnya tercurah di kayu salib. Oleh karena kebangkitannya, semua kita yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa. Amin. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal dalam dosa. Dan dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah, yang membuat manusia mati dan binasa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalkan sorga. Dia ambil rupa seperti manusia. Dia rela menderita, mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita yang berdosa percaya kepadanya beroleh pengampunan. Amin. Bapak Ibu, seperti yang diperingatkan Paulus tadi, biar kita jangan sia-sia kepengikutan kita akan Kristus. Karena dalam ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Tetap teguh percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Sesulit apapun perjalanan saudara dalam mengikuti Yesus, dalam mengiring Yesus, tetap ku pegang walau ku sendiri. Tetap ku percaya, tetap ku ikut walau sendiri. Jadi mari berpegang teguh kepada iman percaya saudara. Nah, kebangkitan Kristuslah yang membuat setiap orang dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Kebangkitan Kristus yang membuat kita yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan kebinasaan. Karena kuasa dosa adalah maut, kematian. Kuasa dosa adalah neraka. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari hukuman, kita dibebaskan dari dosa dan kebinasaan. Kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semuanya yang sudah mengalami keselamatan, yang sudah memperoleh keselamatan, yang mengalami penebusan daripada Tuhan, ayo bagikan sama orang lain. Beritakan Injil kepada orang lain. Beritakan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa orang lain, dan sudah bangkit untuk menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu, sesudah kita dibenarkan oleh kebangkitan Yesus, kita orang-orang yang percaya,
yang memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Ayo hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan, wah aku sudah selamat, aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan. Hidup suka-suka, bukan demikian. Bukan berarti kalau Yesus sudah mati di kayu salib, kita tetap mabuk, kita tetap judi, kita tetap bohong, kita tetap hidup dalam dosa. Tidak. Tetapi kita yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dibahas oleh darah Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Biar kita hidup sesuai dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Amin. Tadi malam kami belajar dengan pemuda. Saya selalu ingatkan kaum muda. Mungkin kita 2-3 tahun lagi bersama-sama di tempat ini. Dan kalau keluar saudara dari rumah, orang tua saudara tidak ada 24 jam bersama dengan saudara. Orang tua saudara tidak baru bisa berkata, anakku itu dosa, itu tidak bisa, ini salah anakku, itu melanggar hukum. Orang tua saudara tidak bisa menjaga saudara. Tetapi Mazmur 119 ayat 9 firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih? Hanya menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayo isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Sehingga tidak seorang pun menganggap engkau rendah walaupun engkau masih muda. Tetapi engkau menjadi teladan, menjadi contoh di antara orang-orang yang benar. Orang-orang kudus. Contoh dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam kesetiaan, dalam kekudusan. Saudaraku, kalau kita hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai yang dituntut oleh firman Tuhan, ini yang menuntun kita, yang membuat hidup kita teguh di dalam iman. Amin. Tidak ada yang menggoyahkan kita, karena kita membiarkan hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan firman yang dicocokkan kepada hidup saudara, tetapi hidup kita yang dicocokkan kepada firman. Kalau firman Tuhan berkata sangkal diri, sangkal diri. Firman Tuhan berkata mengampuni, mengampuni. Firman Tuhan berkata mengasihi, mengasihi walau tidak ada alasan untuk mengasihinya. Firman Tuhan berkata berdoa, berdoa. Firman Tuhan berkata pergi menginjil. Ayo biarkan hidup kita dituntun oleh kebenaran. Amin. Sehingga iman kita akan teguh. Dan firman Tuhan yang menuntun kita, itu akan menghasilkan kekudusan dan ketaatan kita. Ketaatan yang total kepada Tuhan Allah. Karena kebenaran firman itu akan mengajari kita. Bapak Ibu, dan hidup kita pasti menyenangkan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Amin. Hidup kita di mana saja menyenangkan Dia. Apapun aktivitas kita, di mana Tuhan meletakkan kita, hidup kita menyenangkan Dia saja. Perkataan kita menyenangkan Dia, tindakan kita menyenangkan Dia, sikap kita menyenangkan Dia, pikiran kita menyenangkan Dia, karena kita membiarkan hidup kita dituntun oleh kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu, sesudah kita terima Yesus, sesudah kita selamat, jangan hidup suka-suka, tapi hiduplah oleh tuntunan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tuhan bergemarakan hidup kita semuanya, amin. Semua kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, arti kebangkitan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menjamin orang-orang yang mati dalam Kristus tidak akan binasa. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita. Di antara kita mungkin ada ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ayah ibu kita yang kita kasihi. Saudara kita yang kita kasihi. Dan mereka meninggal di dalam Tuhan. Biar ini menjadi penghiburan bagi kita. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 18, 19. Apa kata firman Tuhan? Ya, masih dalam perikop yang tadi. Dikatakan 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 17 saya baca mulai. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang kebenarannya adalah 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Sepanjang saudara kita, sepanjang famili kita, orang tua kita atau orang-orang yang kita kasih meninggal di dalam Kristus, dia kelak akan berjumpa dengan kita di sorga. Amin. Amin. Dan kalau ini saudara pahami, bila ada kerabat saudara meninggal di dalam Yesus, saudara tidak bersedih berlarut-larut. Dan kalau ini saudara pahami, ini yang membuat saudara menyala-nyala untuk memberitakan Injil bagi keluarga saudara. Karena di luar Yesus orang akan binasa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia jalan kita ke sorga. Amin. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan oleh Allah, yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Dan ini yang membuat saudara berani memberitakan Injil. Walau apa jabatannya, walau apa status sosialnya, walau apapun keadaannya, saudara membuka mulut dan memberitakan Injil kepada orang tersebut. Kenapa? Karena di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Karena jaminan dari firman Tuhan ini, hanya orang yang mati, yang meninggal dalam Yesuslah yang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayo Bapak Ibu, jangan bungkam. Ito kita, lai kita, sepupu kita. Mungkin kerabat kita yang lebih jauh. Pelanggan-pelanggan kita. Di mana saja saudara tahu dia belum percaya pada Yesus. Ayo dengan segala hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Ada orang punya karunia tembak 12 pas. Ya. Semalam kami ke bandara. Saya ngantar Pak Ketua Sinode ke bandara. Ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Di ruang tunggu, bangkunya tidak seberapa. Tidak semua kami duduk. Tapi hamba Tuhan ini duduk di samping orang yang belum percaya pada Yesus. Tapi dia tembak langsung 12 pas. Saya aja terkejut. Tetapi yang mendengarkannya terbuka hatinya. Saudaraku, kenapa berani? Gak takut memikirkan yang lain. Karena hanya Yesus jalan ke sorga.
Yesus datang ke dunia ini, 3,5 tahun dia melayani. Bahkan dia serahkan nyawanya. Dia tidak mikir yang lainnya. Walaupun di Getsemani dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kalaupun harus disalib seperti Yesus agar orang lain selamat, tapi tidak mungkin hal itu terjadi karena hanya cukup Yesus yang disalib, digantung di kayu salib dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa seluruh umat manusia. Amin. Tetapi buku Roma berkata, bagaimana mungkin mereka berseru kepada Yesus kalau mereka tidak pernah mendengarnya? Bagaimana mereka mendengarnya kalau mereka tidak pernah ada yang memberitakannya? Ayo mari kita pergi beritakan Yesus, amin. Sekeliling kita banyak jiwa-jiwa. Bapak Ibu, biarlah dalam mau merayakan kebangkitan Yesus ini, kita semakin terbakar oleh api Roh Kudus untuk memberitakan Injil bagi banyak jiwa-jiwa. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Saya baca bagi kita semuanya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bukan kita yang duluan terangkat ke sorga. Tidak, kalau kita masih hidup waktu sangkakala berbunyi. Tetapi mereka-mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang bangkit duluan dari kematian. Dan ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini tugas kita. Saya percaya kita yang kumpul di sini adalah orang-orang yang sudah punya kepastian akan keselamatan jiwanya. Adalah orang-orang yang sudah percaya teguh pada Kristus. Tetapi sekeliling kita masih banyak orang yang belum percaya pada Yesus. Pak, bagaimana kalau saya ditolak? Itu urusan lain. Bagian kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Amin. Tiba-tiba saya teringat waktu Nuh bangun bahtera 100 tahun. 100 tahun juga dia memberitakan bahwa akan ada air bah, akan ada malapetaka. Dia juga memberitakan Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Tetapi satu pun tidak ada yang bertobat. Hanya istri dan 3 anak dan 3 menantunya, itu saja yang selamat. Ayo jangan berhenti memberitakan Injil. Walau mungkin saudara ditolak, atau mungkin saudara dibuli, beritakan Injil karena hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Amin. Dan Tuhan Yesus menjamin, dikatakannya dalam Yohanes 11 ayat 24, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan, semuanya kita panjang umur. Sampai sangkakala nanti berbunyi, semuanya kita masih hidup, amin. Tapi kalau ada pun kita duluan berangkat, tinggalkan dunia ini, jasad kita, tubuh kita yang panah ini dikuburkan di tempat perhentian yang sementara. Tapi dikala sangkakala nanti berbunyi, itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Dan kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang percaya di sorga. Amin. Yesus menjamin, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tapi banyak orang Kristen ditanya, percaya nggak kalau mati ke sorga? Percaya, mau nggak duluan mati? Oh enggak lah.
Saudaraku, sebenarnya kita orang percaya kepada Yesus kapan saja dipanggil, I'm ready Tuhan. Amin. Karena kematian hanya perpindahan tempat sajanya. Ya palingan gak bisa lagi makan lontong simpang tuntungan, ya kan? Gak bisa lagi makan BPK, ingat. Ya karena di sana gak ada lagi BPK. Ya, saudaraku yang kasih, itu saja perbedaannya. Gak bisa lagi naik bus, ya, karena gak ada bus di sana. Saudara hanya menikmati Tuhan di sana. Amin. Tapi biarlah kita, siaplah saudara kita semua, berdoalah, berjagalah. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Yesus mau datang atau kita yang mendatangi Yesus, siap sajalah. Amin. Ya, dan dikatakan dalam Kisah pasal 8, ya, dikatakan dituliskan di sini, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diam dalam kita sanggup menghidupkan tubuh-tubuh kita yang panah. Amin. Jadi jangan takut. Biarlah kita semuanya mengerti makna kebangkitan Kristus dan kita mengalaminya. Amin. Dan inilah jaminan bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang terlebih dahulu meninggal dalam Tuhan, akan bertemu dengan kita nanti di sorga. Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia 100% manusia. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus 100% Tuhan. Marilah kita syukuri dan rayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Roma 4 ayat 23 dikatakan kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25 ini yang perlu ditekankan bagi kita. Saya tekankan bagi kita semuanya, dan ini menjadi berkat bagi saya, yaitu dikatakan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus diserahkan mati di kayu salib karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kelakuan kita yang tidak benar. Tetapi Yesus dibangkitkan supaya kita dibenarkan. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang membenarkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita patut bangga karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengalahkan kematian, Tuhan yang selalu mendengarkan kita, memperdulikan kita, menyertai kita, dan yang menjamin semua perkataannya adalah kebenaran. Karena apa yang dikatakannya terbukti terjadi. Dan biarlah kita semuanya mengalami kuasa kebangkitan Yesus dari kematian, dan membuat kita semakin menyala-nyala untuk hidup dalam kebenarannya, untuk memberitakan Injil bagi banyak jiwa-jiwa. Karena Yesus Tuhan yang kita sembah,
Yesus Tuhan yang kita layani, Yesus Tuhan yang kita junjung tinggi adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Amin Tuhan. Menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin Tuhan. Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, sebab ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada Hari esok. sebab Dia hidup. Tak gentar, ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Katakan sekali lagi, sebab dia hidup. Mari rasakan kebangkitannya. Sebab dia hidup. ada Hari esok. Mari rasakan dia hidup dalam hidup kita. Kami tidak gentar Tuhan. Aku tahu dia pegang hari esok. ku tahu Dia pegang hari Hidup jadi berarti. jadi berarti sebab Yesus Hidup jadi berarti. jadi berarti sebab Yesus oh Terima kasih hidup kami berarti kami rasakan. karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit dari kematian. Engkau menggenapi apa yang Kau katakan ya Tuhan. Terima kasih. Dan masa depan kami ada Tuhan. Pemberitaan kami tidak sia-sia. Iman kami
Kami bangga punya Allah yang seperti Yesus, Tuhan kami yang bangkit dari kematian. Yesus kami yang mengalahkan maut. Yesus yang hidup. Yesus yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Syukur kepada-Mu. Engkau yang mendengarkan kami. Engkau yang melihat kami. Engkau yang memperdulikan kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menuntun kami. Karena Engkau bangkit Tuhan. Karena Engkau hidup Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Tuhan kami yang berfirman dan semua pun jadi. Engkau memberitahukan bagaimana Engkau menanggung segala dosa kami, menanggung segala kesalahan kami. Engkau dihukum, Engkau direndahkan, Engkau dicambuk, bahkan Engkau digantung dan mati di kayu salib. Karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran kami, karena hidup kami yang bertentangan dengan firman-Mu, Engkau dikuburkan Tuhan. Tetapi seperti perkataan-Mu, pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Kebangkitan-Mu Tuhan membenarkan kami Tuhan. Membuat kami bebas dari dosa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dan kebangkitan-Mu Tuhan membuat iman kami tidak sia-sia. Segala jerilah kami tidak ada yang sia-sia Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dan lewat oleh kebenaran firman-Mu kami tahu orang-orang yang kami kasih yang sudah meninggal, yang meninggal dalam Tuhan akan ada dikumpulkan bersama-sama dengan Engkau dan bersama-sama dengan kami kelak di sorga yang kekal Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berpegang kepada kebenaran-Mu. Kami mau hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami menyenangkan Engkau. Membuat Engkau bergemar. Terima kasih Bapa. Termaterailah firman-Mu di hati kami. Syukur Tuhan. Amin.